Apa yang terjadi ketika seorang CEO muda bertemu dengan tukang parkir sederhana? Kisah penuh perubahan, cinta, dan keberanian yang akan membuat kalian terinspirasi. Penasaran dengan ceritanya? Tonton sampai habis. Jangan lupa komen ya, dan subscribe untuk lebih banyak cerita seru. Untuk yang sudah subscribe, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Alia Prameswari, CEO muda yang sukses, berjalan dengan penuh percaya diri di lorong gedung pencakar langit. Wajahnya memancarkan kemewahan, tubuh ramping dalam balutan setelan hitam yang sempurna. Setiap langkahnya bagaikan simbol kekuatan dan kesuksesan yang tak terbantahkan. Makan siang di restoran bintang 5, pertemuan bisnis dengan investor kelas atas, dan segelas anggur mahal di malam hari adalah rutinitasnya. Alia merasa hidupnya berjalan sesuai rencana. Dunia seolah tunduk pada langkah-langkahnya yang mantap. Namun, di tengah kesibukannya, ia merasa kosong. Ada sebuah ruang tak terisi yang tidak bisa ia pahami, meskipun hidupnya penuh dengan kesuksesan. Suatu hari, saat melintasi area parkir gedung perusahaannya, matanya tertumbuk pada seorang pria berseragam lusuh yang tengah sibuk mengatur kendaraan. Pria itu, tukang parkir biasa, tidak memandangnya seperti orang-orang pada umumnya. Tatapannya tidak merendah, namun penuh keyakinan. Alia, yang terbiasa dipandang dengan penuh hormat, merasa seolah dunia baru saja berputar di sekitarnya. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Tatapan pria itu, meskipun biasa saja, membuat Alia merasa canggung. Tidak ada ketakutan atau rasa takut pada diri pria itu. Justru, yang ada adalah ketenangan yang sulit dijelaskan. Hari itu, Alia hanya melanjutkan langkahnya dengan rasa penasaran yang belum terjawab. Namun, ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, saat Alia datang lebih awal ke kantor, mobilnya melaju dengan lancar di area parkir. Namun, tiba-tiba mobil harus berhenti mendadak karena seorang tukang parkir melambaikan tangan ke arah sopirnya. "Maaf, Bu. Parkir di sini sudah penuh," ujar tukang parkir itu dengan nada yang tenang, meskipun tidak terkesan takut. "Bisa parkir di tempat lain." Alia merasa tersinggung. Ia yang terbiasa mendapatkan layanan istimewa, merasa dipermalukan oleh seorang pria berseragam lusuh yang tidak tahu siapa dirinya. "Ini mobil direksi. Mana mungkin saya parkir jauh-jauh. Justru karena saya penting, mobil ini harus parkir di tempat yang aman," jawab Alia dengan nada tinggi, mencoba menunjukkan kekuasaannya. Tukang parkir itu hanya tersenyum tipis dan tetap berdiri dengan sikap tenang. Tanpa kata-kata lebih lanjut, sopir Alia akhirnya menuruti permintaannya dan parkir di tempat yang ia pilih. Namun, wajah pria itu tetap muncul di benaknya. Ada rasa aneh yang menyelinap, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Alia merasa tertantang. Mengapa pria itu tidak gentar padanya? Mengapa ia merasa takjub dengan ketenangannya yang luar biasa? Sepertinya, pria ini bukanlah orang yang bisa ia taklukkan begitu saja. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati Alia adalah ketidakpastian yang baru mulai ia rasakan. Hari demi hari, masalah mulai menggerogoti perusahaan Alia. Investor utama yang selama ini menjadi andalan tiba-tiba menarik dana mereka. Perusahaan yang selama ini ia bangun dengan keras mulai mengalami keruntuhan. Saat tiba di kantornya, Alia merasa dunia di sekitarnya mulai bergoyang. Informasi tentang penarikan dana itu datang dengan cepat dan mengagetkan. Ketika ia berusaha mengendalikan keadaan, ia merasa panik, bahkan terkejut dengan bagaimana cepatnya segalanya berubah. Sekretarisnya, Rani, masuk dengan wajah pucat dan melaporkan bahwa investor utama telah menarik semua dananya. "Bu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Rani dengan nada cemas. Alia mencoba menenangkan dirinya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan masalah kecil. Tanpa dana itu, perusahaan bisa saja runtuh dalam sekejap. Seluruh rencana yang telah dibangun selama bertahun-tahun kini terguncang. Sepulang dari kantor, Alia duduk di dalam mobil, merenung. Mobil berhenti sesaat di depan gedung, memberi ruang untuk kendaraan lain keluar. Dari kaca mobil, ia melihat pria tukang parkir itu lagi. Kali ini, pria itu memberi aba-aba dengan penuh semangat. Tidak ada tanda-tanda kecemasan di wajahnya. Alia memandangi pria itu.
Di tengah kehidupannya yang megah dan penuh dengan tekanan, ia merasa iri pada pria sederhana itu yang tampak begitu tenang dalam kesederhanaannya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya yang mewah. Begitu banyak yang dipertaruhkan, namun pria itu tampaknya hidup tanpa beban. Bagaimana bisa? Kenapa hidupnya begitu damai? Dan mengapa ia merasa begitu terguncang melihat ketenangan pria tersebut? Alia merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak lagi bisa ia nikmati. Dalam keheningan malam, ia mulai merenungkan apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup ini. Tidak lagi hanya tentang kesuksesan atau kekayaan, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kedamaian yang selama ini ia cari. Hari-hari setelah kegagalan itu, Alia merasa semakin tertekan. Setiap pagi, ia datang ke kantor dengan riasan yang sempurna, namun hati yang kosong. Kegagalan yang ia alami memengaruhi semua aspek kehidupannya. Rapat demi rapat tidak menghasilkan solusi, dan klien-klien mulai menarik diri. Keadaan semakin suram, dan Alia merasa cemas untuk masa depan perusahaan yang telah ia bangun. Suatu sore yang penuh kekhawatiran, Alia memutuskan untuk berjalan keluar sejenak. Di luar ruangan yang penuh dengan hiruk-pikuk bisnis dan rapat yang tak berkesudahan, ia mencari ketenangan. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana sendiri. Lagi-lagi, ia bertemu dengan pria tukang parkir itu. "Apa kabar, Bu?" "Kelihatannya lelah sekali," tanya pria itu dengan nada yang lembut, melihat ke arah Alia yang tampak cemas dan lelah. Alia hanya mengangguk pelan, mencoba tersenyum meski perasaan di dalam hatinya begitu berat. "Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan," ujarnya tanpa sadar. Damar, tukang parkir itu, duduk di sebelahnya. Tanpa banyak bicara, ia hanya diam mendengarkan. Alia merasa aneh, ada sesuatu dalam kehadirannya yang membuat hatinya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dihakimi. Kata-kata yang keluar dari mulutnya mengalir begitu saja, tentang semua tekanan yang ia hadapi, tentang orang-orang yang mulai mengecewakan, dan tentang rasa takutnya kehilangan segalanya. Damar hanya mendengarkan, tanpa interupsi. Ia tidak menghakimi, tidak memberi solusi. Namun, ada kedamaian dalam kehadirannya. Sesekali ia hanya mengangguk, membiarkan Alia mengeluarkan semua perasaannya. Ketika Alia selesai berbicara, Damar berkata dengan tenang, "Kadang, ibu perlu berhenti sejenak untuk mencari jalan baru. Bertahan di jalan yang salah justru lebih menyakitkan." Kata-katanya sederhana, namun terasa menusuk. Alia merasa seolah-olah ia baru saja mendengar sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang tak pernah ia dengar dari orang-orang di sekitarnya. Kehadiran Damar membuatnya merasa bahwa terkadang, merendahkan hati itu adalah langkah yang benar. Keesokan harinya, Alia kembali ke kantor dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa lebih ringan. Tidak ada lagi gengsi atau beban yang menindih dadanya. Ia merasa seolah-olah membuka mata untuk pertama kalinya, melihat dunia dengan cara yang berbeda. Di ruang rapat, para manajer melaporkan kondisi terbaru. Masalah terus berdatangan, klien-klien mulai mengancam untuk menghentikan kerjasama, dan proyek besar tertunda. Namun, Alia kini tidak lagi merasa takut. Meskipun ia tahu tantangan besar menantinya, ia merasa siap untuk menghadapi semuanya. "Mulai hari ini, kita akan fokus pada satu hal saja, menyelamatkan perusahaan," katanya dengan tegas. "Kita butuh investor baru, dan kita akan mencapainya. Kita tidak punya pilihan lain." Setelah rapat, Alia merasa lega, meskipun berat. Langkah-langkah besar yang ia ambil mulai terasa lebih ringan. Ia memutuskan untuk lebih membuka diri, tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk hubungan pribadi. Perasaan yang selama ini terkunci mulai mengalir, dan kehadiran Damar terus memberikan ketenangan di tengah kekacauan hidupnya. Malam itu, Alia berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Dulu, ia merasa bahwa lampu-lampu itu adalah simbol dari status dan kekuatan. Namun, malam ini, lampu-lampu itu tampak jauh, seperti bintang-bintang yang tak bisa ia capai. Ia menarik napas panjang, dan menyadari bahwa, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Di sisi lain kota, Damar terus melanjutkan pekerjaannya di area parkir gedung, dengan senyum ramah yang selalu ia tunjukkan pada setiap pengendara yang lewat. Alia, yang kini memandangnya dengan cara yang berbeda,
Merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan tak sengaja. Sesuatu yang mengubah pandangannya tentang hidup. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Namun Alia merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia mulai belajar untuk mengurangi ego dan merendahkan hati. Terkadang, ia berbicara dengan damar, yang tanpa banyak kata, memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan bisnis. Suatu hari, ketika cuaca hujan deras mengguyur Jakarta, Alia yang tergesa-gesa keluar dari mobil hampir terjatuh, karena sepatu hak tinggi yang terjerat di selaping basah. Sebelum ia bisa menahan diri, Damar dengan cepat meraih tasnya yang jatuh dan menyerahkannya dengan sopan. "Ada benda mahal yang bisa rusak kalau jatuh, Bu," ujar Damar sambil tersenyum. "Sama seperti orang penting bisa goyah kalau tidak hati-hati." Kata-kata sederhana itu kembali menohok hati Alia. Selama ini, ia terlalu sibuk mempertahankan gengsi dan posisi, hingga lupa bahwa hidup bukan hanya tentang status atau kekayaan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dan ketulusan. Alia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Keputusan yang harus diambil begitu berat. Terus mempertahankan jabatan CEO, atau merendahkan hati dan menerima kenyataan bahwa segala sesuatu bisa saja berakhir. Setiap langkah yang diambilnya semakin membawa perubahan dalam cara ia melihat hidup dan peranannya di dalam dunia bisnis. Suatu malam yang penuh keputusasaan, setelah sebuah pertemuan yang tidak menghasilkan solusi, Alia kembali ke apartemennya yang luas dan mewah. Ia berdiri di balkon, menatap pemandangan kota yang berkilauan. Dulu, setiap cahaya di bawah sana memberikan perasaan kuat dan tak tergoyahkan. Namun, malam ini, cahaya itu tampak jauh, seperti bintang-bintang yang tak terjangkau. Alia menarik napas panjang. Ia merasa seperti tengah berdiri di ujung jurang, dihadapkan pada kenyataan bahwa perusahaan yang selama ini ia banggakan bisa saja runtuh. Ia merasa kesepian, tidak ada yang bisa diajak berbagi rasa takut ini. Semua rekan bisnis yang ia percayai seakan menjauh, dan dunia yang sebelumnya begitu jelas kini menjadi kabur. Tiba-tiba, wajah Damar muncul di pikirannya. Senyum tenang pria itu mengingatkannya pada kata-kata bijak yang pernah ia dengar. "Kadang, Bu, tidak salah kalau kita berhenti sejenak untuk mencari jalan baru." Kata-kata itu kembali bergema di benaknya. Malam itu, Alia menyadari bahwa dirinya terjebak dalam kebanggaan yang menghalangi dirinya untuk melihat kenyataan yang lebih besar. Merendahkan hati bukan berarti kalah, tetapi sebuah langkah berani untuk mencari jalan yang lebih benar. Pagi berikutnya, setelah merenung sepanjang malam, Alia memanggil seluruh manajer senior ke ruang rapat. Suasana di dalam ruang rapat terasa tegang. Para manajer menatapnya dengan penuh harapan, namun juga ketegangan. Mereka semua tahu betapa besar beban yang tengah dipikul Alia. "Mulai hari ini, saya menyerahkan sebagian besar tanggung jawab operasional perusahaan kepada tim," ucap Alia dengan suara tegas namun penuh kerendahan hati. "Saya percaya kalian bisa menjaga perusahaan ini." Beberapa wajah terkejut, sebagian menahan senyum kecut, sementara yang lain tampak lega. Alia merasa sedikit lega dengan keputusan itu. Ia tahu bahwa melepaskan sebagian tanggung jawab adalah langkah besar, namun itulah yang perlu dilakukan untuk memberi ruang bagi timnya untuk berkembang. Alia menatap keluar jendela, menarik napas panjang. Tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi topeng yang harus ia kenakan. Keputusan itu bukan tanda kekalahan, melainkan langkah untuk membuka ruang baru bagi dirinya dan perusahaannya. Hari demi hari, Alia semakin sering berbicara dengan Damar. Bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang hidup. Dari pria sederhana yang dahulu hanya ia anggap sebagai tukang parkir, Alia belajar banyak tentang ketulusan, keteguhan hati, dan makna hidup yang sejati. Pada suatu hari, saat Alia sedang menunggu di lobi, Damar datang menghampirinya. Kali ini, dia tidak berkata banyak. Ia hanya menatap Alia dengan senyum ramah, memberi aba-aba pada kendaraan yang lewat. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Damar kali ini. Alia merasa bahwa Damar bukan hanya seorang tukang parkir. Ia kini melihat pria itu sebagai seseorang yang memiliki nilai-nilai yang jauh lebih dalam daripada sekadar pekerjaannya. Damar mengajarkan Alia tentang pentingnya menjalani hidup dengan hati yang terbuka, tanpa membiarkan ego menutupinya. "Bu," kata Damar suatu saat, "sukses itu bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal membuat hidup orang lain lebih baik. Saya yakin,
Ibu bisa melakukannya tanpa harus kehilangan diri sendiri. Kata-kata itu begitu sederhana, namun terasa sangat mendalam. Alia terdiam sejenak, meresapi maknanya. Selama ini, ia terlalu fokus pada pencapaian pribadi, tanpa melihat bahwa keberhasilan sejati adalah ketika kita bisa membuat perbedaan dalam hidup orang lain, tanpa harus mengorbankan siapa diri kita sebenarnya. Alia dan Damar semakin dekat. Bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai dua orang yang saling melengkapi. Mereka bekerja bersama, berbagi ide-ide bisnis, dan saling mendukung. Alia merasa bahwa bekerja dengannya tidak pernah membuatnya merasa tertekan. Justru, setiap keputusan yang mereka ambil terasa lebih ringan, meskipun tantangan yang ada tetap besar. Namun, seiring waktu, Alia mulai menyadari sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Ia mulai merasakan perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan. Perasaan itu tumbuh perlahan, begitu lembut namun begitu nyata. Cinta. Alia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Damar, pria sederhana yang dulu ia abaikan, kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia bukan hanya seorang tukang parkir, tetapi seorang pria yang melihatnya dengan tulus, bukan berdasarkan jabatannya atau kekayaannya. Suatu sore, ketika Alia sedang duduk bersama Damar, berbicara tentang masa depan perusahaan mereka, ia tersadar bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya bukanlah kebetulan. Cinta itu muncul dari tempat yang tak terduga, dari kesederhanaan, ketulusan, dan saling menghargai. Dan disinilah, Alia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Bukan di puncak kekuasaan, bukan di meja rapat yang penuh tekanan, tetapi di tengah kebersamaan yang sederhana dengan seorang pria yang selama ini ia anggap tak berdaya. Hari-hari semakin cerah bagi Alia dan Damar. Perusahaan yang sempat terpuruk mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Klien-klien lama kembali datang, dan proyek-proyek baru mulai berdatangan. Namun, yang lebih penting bagi Alia adalah perubahan dalam dirinya. Keputusan besar yang diambilnya untuk merendahkan hati, melepaskan sebagian besar tanggung jawab, dan membuka diri untuk belajar dari orang-orang di sekitarnya telah memberi dampak yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Kini, Alia tidak lagi merasa tertekan dengan segala peran dan jabatan yang ia pegang. Ia belajar untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda, lebih sederhana dan lebih bermakna. Damar, yang dulu ia anggap hanya seorang tukang parkir, kini menjadi bagian terpenting dalam hidupnya, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai seseorang yang menumbuhkan rasa hangat di hatinya. Malam itu, setelah bekerja bersama hingga larut malam, Alia duduk di balkon apartemennya. Kota Jakarta yang semula tampak asing kini terasa lebih hangat. Cahaya lampu kota yang berkilauan tidak lagi membuatnya merasa lebih besar dari orang lain, melainkan mengingatkannya pada betapa berharga perjalanan yang telah ia lalui. Damar tiba-tiba muncul di balkon, dengan senyum tipis yang selalu ia tunjukkan. "Bagaimana kabarnya hari ini, Bu?" tanyanya dengan lembut, meskipun jelas terlihat bahwa ia juga merasa kelelahan. Namun, Alia merasa bahwa kehadiran Damar membuat segalanya terasa lebih ringan. "Ada hal yang membuatku merasa sangat bersyukur," jawab Alia, sambil tersenyum. "Aku merasa bisa menemukan diri aku yang sebenarnya, tanpa harus berpura-pura." Damar mengangguk. "Itulah yang kadang kita lupakan, Bu. Bahwa kebahagiaan sejati itu datang dari ketulusan hati, bukan dari seberapa tinggi posisi kita di dunia ini." Alia terdiam, merenung. Kata-kata Damar kembali mengingatkannya pada perjalanan panjang yang telah ia tempuh, dari seorang wanita yang terjebak dalam ego, hingga akhirnya menemukan arti sejati dari kebahagiaan dan cinta. Bulan-bulan berlalu, dan perusahaan Alia terus berkembang. Namun, lebih dari itu, ia merasa ada sesuatu yang lebih berharga dalam hidupnya. Kehidupan yang ia jalani kini penuh dengan makna yang lebih dalam. Alia tidak lagi hanya merasa puas dengan kesuksesan materi, tetapi dengan setiap langkah yang ia ambil bersama Damar, yang selalu memberikan perspektif berbeda tentang kehidupan. Alia kini memandang dunia dengan mata yang lebih jernih. Setiap keputusan yang ia buat, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ia belajar untuk menyeimbangkan pekerjaan dan hubungan pribadi, memberi ruang bagi cinta yang tumbuh dengan tulus. Damar, yang awalnya hanya seorang tukang parkir biasa, kini telah menjadi mitra sejati dalam hidupnya. Meskipun ia tidak pernah mengejar kekayaan atau kemewahan,
Damar mengajarkan Alia tentang nilai-nilai yang jauh lebih penting, ketulusan, pengertian, dan keberanian untuk melepaskan ego. Suatu sore, Alia dan Damar duduk bersama di sebuah kafe kecil, berbicara tentang masa depan mereka. Mereka berbicara tentang impian dan harapan, tentang bagaimana mereka akan terus menjalani hidup ini dengan hati yang terbuka, saling mendukung satu sama lain. Kadang hidup memberi kita pelajaran yang tak terduga, kata Damar, sambil tersenyum. Dan kita hanya bisa belajar jika kita bersedia membuka hati dan pikiran kita. Alia tersenyum, meresapi kata-kata Damar. Ia tahu, hidupnya kini telah berubah. Cinta, ketulusan, dan keberanian untuk merendahkan hati telah memberi jalan bagi kebahagiaan yang lebih sejati. Mereka berdua duduk dalam keheningan, menikmati momen sederhana yang penuh makna. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi kekhawatiran tentang masa depan yang mengerikan. Mereka berdua tahu bahwa dengan kebersamaan dan cinta, mereka bisa menghadapi segala tantangan yang datang. Perjalanan panjang Alia dan Damar kini mencapai titik yang tak terduga. Damar yang dahulu hanya seorang pria sederhana yang bekerja sebagai tukang parkir, kini menjadi seseorang yang sangat berarti bagi Alia. Mereka bekerja bersama, berbagi tawa, dan menghadapi tantangan hidup dengan cara yang berbeda. Alia tahu bahwa hidup tidak hanya tentang jabatan atau kekayaan, tetapi tentang bagaimana kita saling mendukung, menghargai, dan belajar bersama. Dengan Damar di sisinya, ia merasa siap untuk menghadapi segala hal, tanpa rasa takut atau khawatir. Mereka berdua kini menjalani hidup dengan cara yang lebih ringan. Tidak ada lagi perasaan terbebani oleh status atau pencapaian. Mereka tahu, kebahagiaan sejati datang dari dalam hati, dari saling memahami, dan dari keberanian untuk merendahkan ego demi orang lain. Saat malam tiba, Alia dan Damar berdiri di balkon apartemennya, menatap pemandangan kota yang kini terasa berbeda. Di antara semua kemewahan dan gemerlapnya kota, Alia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari tempat yang paling sederhana, dari ketulusan hati dan cinta yang tulus. Beberapa bulan berlalu sejak Alia membuat keputusan besar untuk menyerahkan sebagian besar tanggung jawab perusahaan kepada timnya. Perusahaan semakin stabil, dan klien-klien yang dulu meninggalkan kembali mempercayakan proyek kepada mereka. Namun, meskipun segala sesuatunya mulai kembali berjalan dengan baik, Alia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Hidupnya kini tidak lagi dipenuhi oleh jadwal padat rapat dan kesibukan bisnis yang tiada habisnya. Alia mulai menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi merasa terikat pada posisinya sebagai CEO yang tak tergoyahkan. Sebaliknya, ia merasa lebih bebas, lebih hidup, lebih dirinya sendiri. Keputusan untuk merendahkan hati dan memberikan ruang bagi tim untuk berkembang adalah langkah yang tepat. Namun, kebahagiaan itu datang dengan harga. Alia harus menghadapi kenyataan pahit. Untuk menjadi lebih baik, ia harus rela melepaskan beberapa hal yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari dirinya. Salah satunya adalah jabatan CEO yang selama ini menjadi simbol kekuatan dan kesuksesan. Pada suatu malam, setelah rapat dengan para manajer, Alia duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap dokumen-dokumen yang penuh dengan angka dan strategi bisnis yang selama ini ia perjuangkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ragu. Apakah semua ini benar-benar sepadan? Apakah jabatan ini masih memberi makna dalam hidupnya? Perlahan, Alia mulai menyadari bahwa ia tidak perlu terus memaksakan diri untuk bertahan di jalan yang salah hanya demi mempertahankan ego. Ia ingat kata-kata Damar yang pernah ia dengar beberapa waktu lalu, terkadang kehilangan bukanlah akhir, bisa jadi itu adalah awal yang lebih baik. Kata-kata itu kembali menggema di benaknya, memberi Alia keberanian untuk menghadapi kenyataan bahwa mungkin sudah saatnya bagi dirinya untuk mengambil langkah mundur. Tidak karena ia kalah, tetapi karena ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang lebih bijak. Pagi itu, Alia memanggil seluruh manajer senior untuk sebuah pertemuan penting. Ruang rapat yang biasanya dipenuhi dengan suasana tegang kini terasa berbeda. Alia tahu ini adalah momen yang akan mengubah arah hidupnya. Mulai hari ini, saya menyerahkan kepemimpinan operasional kepada tim. Saya akan lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting, yang memberi saya arti lebih dalam hidup ini, ujar Alia dengan suara tegas namun penuh kerendahan hati. Saya percaya kalian bisa menjaga perusahaan ini dan membawa kami ke arah yang lebih baik. Beberapa manajer tampak terkejut, beberapa mengangguk pelan,
sementara yang lain tampak lega. Alia merasa ada sesuatu yang melegakan dalam dirinya. Keputusan itu memang sulit, tetapi ia tahu itu adalah langkah yang tepat. Keputusan untuk melepaskan sebagian dari tanggung jawab dan memberikan ruang bagi orang lain untuk berkembang adalah tanda bahwa Alia kini lebih memahami esensi kepemimpinan yang sebenarnya. Kepemimpinan bukanlah tentang mengendalikan segalanya, tetapi tentang memberi ruang untuk orang lain tumbuh dan berhasil. Setelah keputusan itu, Alia merasa lebih bebas. Ia bisa bernafas lebih lega, tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang mengekang. Damar, pria yang dulunya hanya ia lihat sebagai tukang parkir, kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mereka sering berbicara bersama tentang perusahaan, tetapi juga tentang hidup dan impian-impian mereka. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di kafe kecil, Damar berkata, "Bu, sukses itu bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga tentang membuat hidup orang lain lebih baik. Anda sudah melakukan itu dengan memberi ruang bagi tim untuk berkembang." Alia tersenyum, merasakan perasaan yang begitu hangat di dalam hatinya. Ia tahu bahwa dengan Damar di sisinya, hidupnya kini penuh dengan arti yang lebih dalam. Mereka tidak hanya bekerja bersama, tetapi juga membangun sebuah hubungan yang lebih dari sekadar profesional. Sebuah hubungan yang penuh dengan cinta, saling pengertian, dan ketulusan. Hari demi hari, mereka menjalani hidup bersama dengan lebih banyak tawa dan kebahagiaan. Alia tidak lagi merasa terjebak oleh status atau jabatan. Ia merasa bebas, merasa hidup, dan yang terpenting, merasa dihargai untuk siapa dirinya sebenarnya. Alia dan Damar kini bekerja bersama, bukan hanya untuk menyelamatkan perusahaan, tetapi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Mereka berdua memandang dunia dengan cara yang berbeda, lebih ringan dan penuh dengan harapan. Mereka tahu bahwa tantangan hidup masih ada, namun mereka tidak lagi merasa takut menghadapi semuanya. Bagi Alia, kebahagiaan sejati bukan datang dari seberapa besar perusahaan yang ia miliki atau seberapa tinggi posisi yang ia duduki, tetapi dari kesederhanaan, ketulusan, dan cinta yang tumbuh dari dalam hati. Suatu sore, Alia dan Damar duduk bersama di balkon apartemennya, menatap matahari terbenam di horizon. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, hanya sebuah senyuman yang menyiratkan kedamaian. Mereka tahu bahwa mereka telah melalui perjalanan panjang bersama, dan masa depan yang cerah kini ada di depan mata mereka. Alia tersenyum, merasa bahwa meskipun hidupnya penuh dengan liku-liku, ia akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk dirinya. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi rasa takut kehilangan segalanya. Hanya ada ketulusan, cinta, dan kebahagiaan yang sejati. Hari-hari yang lalu terasa begitu penuh perubahan bagi Alia. Ia yang dulunya terjebak dalam rutinitas tanpa henti, kini mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Damar, yang dulu hanya seorang tukang parkir, kini menjadi seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya. Mereka berdua berbagi banyak momen bersama, baik di dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Alia yang dahulu merasa terjepit oleh berbagai ekspektasi dan tekanan, kini merasa bahwa kebahagiaan datang dalam bentuk yang sederhana. Bekerja bersama Damar membawa sebuah ketenangan dalam dirinya yang tidak ia temui dalam kesibukan sehari-hari. Mereka tidak hanya berkolaborasi untuk membangun perusahaan, tetapi juga untuk saling membangun satu sama lain. Suatu hari, setelah rapat penting di kantor, Alia dan Damar duduk di sebuah taman kecil yang ada di dekat gedung perusahaannya. Mereka tidak membahas tentang pekerjaan, tetapi lebih kepada hidup, tentang apa yang mereka inginkan di masa depan, tentang impian-impian kecil yang mungkin selama ini terlupakan. Damar menatap Alia dengan senyum sederhana. "Terkadang kita tidak perlu memikirkan terlalu banyak tentang masa depan, Bu," katanya. "Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Hidup itu terlalu singkat untuk terus dihantui oleh ketakutan akan hal-hal yang belum terjadi." Alia merenung mendalam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Damar. Ia tahu, kata-kata itu sangat bijak, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Alia dan Damar semakin dalam. Mereka tidak hanya menjadi mitra dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan. Cinta yang tumbuh di antara mereka bukanlah cinta yang datang dengan kilau kemewahan atau kepalsuan, tetapi cinta yang lahir dari kejujuran dan ketulusan hati. Alia, yang dulunya terlalu sibuk dengan dunia bisnis,
kini merasa bahwa cinta sejati itu datang dalam bentuk yang sederhana. Damar yang tidak pernah memaksakan dirinya untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya, kini menjadi sosok yang membuat hati Alia merasa lebih damai dan bahagia. Suatu malam, saat hujan turun deras di luar, Alia dan Damar duduk bersama di ruang tamu apartemen Alia, menikmati kehangatan bersama. Di tengah keheningan yang penuh makna, Alia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa hidup ini kini lebih berarti karena ada Damar di sisinya. Kadang, Bu, kita hanya perlu melihat ke dalam hati kita sendiri untuk menemukan jawaban, ujar Damar, memecah keheningan. Cinta itu bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang memberi dan menerima dengan sepenuh hati. Alia tersenyum, merasakan perasaan yang begitu hangat dan tulus. Ia tahu bahwa cinta sejati bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menerima segala kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Dengan keputusan yang telah diambilnya, Alia merasa bahwa hidupnya kini berada di jalur yang benar. Ia telah melepaskan sebagian besar dari beban yang selama ini menekannya. Jabatan CEO yang dahulu ia pertahankan dengan keras kini bukanlah sesuatu yang membuatnya merasa lebih baik. Sebaliknya, ia merasa lebih hidup, lebih penuh, dan lebih berarti dalam kebersamaan dengan Damar. Perusahaan yang sempat terpuruk kini mulai berkembang pesat. Klien-klien baru datang, dan kepercayaan diri tim semakin kuat. Namun, yang lebih penting, Alia merasa bahwa ia kini bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, dengan lebih banyak tawa dan kebahagiaan yang datang dari dalam hati. Pada suatu malam yang penuh kebahagiaan, Alia dan Damar merayakan kesuksesan kecil mereka. Mereka duduk di sebuah restoran kecil, menikmati makan malam yang sederhana namun penuh makna. Tidak ada lagi tekanan atau beban yang menghantui mereka. Hanya ada kebersamaan, cinta, dan rasa syukur atas perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Damar tersenyum lebar, memandang Alia dengan penuh rasa cinta. Apa yang kita punya sekarang, Bu, adalah hasil dari perjalanan panjang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita tahu satu hal, kita sudah menjalani hidup ini dengan sepenuh hati. Alia memandang Damar dengan mata penuh kasih sayang. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tapi aku tahu bahwa aku tidak ingin melewatinya tanpa kamu di sisiku. Mereka berdua saling tersenyum, menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari cara mereka melihat hidup, dengan ketulusan, cinta, dan kebersamaan. Tidak ada lagi yang perlu mereka cari selain saling melengkapi, saling mendukung, dan terus berjalan bersama. Alia dan Damar kini merasa bahwa hidup mereka telah menemukan arah yang lebih jelas. Setelah melewati berbagai tantangan dan kesulitan, mereka tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang hanya mengukur kesuksesan dengan angka dan status. Kini, mereka lebih menghargai arti kebersamaan, cinta, dan ketulusan hati. Hari demi hari, mereka bekerja sama, saling berbagi ide dan pandangan, tidak hanya tentang perusahaan, tetapi juga tentang kehidupan. Alia kini merasa lebih terbuka, lebih siap untuk menerima hal-hal baru yang datang dalam hidupnya. Ia belajar bahwa hidup itu tidak hanya tentang meraih puncak tertinggi, tetapi juga tentang bagaimana menikmati perjalanan itu sendiri. Setiap langkah bersama Damar terasa lebih ringan, meskipun tantangan masih ada. Namun, mereka merasa lebih siap untuk menghadapinya, karena mereka tidak lagi melakukannya sendirian. Alia tahu bahwa dengan Damar di sisinya, ia bisa melewati segala hal, apapun itu. Pada suatu pagi yang cerah, saat mereka sedang duduk di taman dekat kantor, Alia menatap Damar dengan senyum yang tulus. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah seperti ini, katanya, dengan suara lembut. Aku dulu begitu terobsesi dengan status dan kekuasaan, tapi kini aku tahu, kebahagiaan itu datang dari cara kita menjalani hidup, bukan dari apa yang kita miliki. Damar tersenyum, melihat mata Alia yang penuh dengan kedamaian. Itulah yang aku pelajari dari hidup ini, Bu. Bahwa kita hanya bisa benar-benar hidup jika kita menerima diri kita apa adanya, tanpa terjebak dalam ambisi yang tidak ada habisnya. Alia dan Damar semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka tidak hanya bekerja bersama, tetapi juga berbagi momen-momen kecil yang penuh makna. Dari secangkir kopi di pagi hari, hingga percakapan santai di malam hari, mereka merasakan kebahagiaan yang sederhana namun begitu dalam. Alia kini melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam beban jabatan atau kekayaan.
Perusahaan yang dulu ia anggap sebagai segalanya, kini hanya menjadi bagian dari hidupnya yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang mengajarkannya untuk lebih bersyukur dan lebih menghargai setiap momen. Sebuah pertemuan kecil dengan Damar di sebuah taman kota pada sore hari, menjadi titik balik besar bagi Alia. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang terus berjalan, ia merasa begitu tenang, hanya dengan berada di sana bersama Damar. Mereka berbicara tentang mimpi-mimpi mereka, tentang apa yang ingin mereka capai bersama di masa depan. Penting untuk selalu merasa bersyukur, Bu, kata Damar, dengan nada yang bijaksana. Karena hanya dengan rasa syukur kita bisa melihat keindahan dalam hidup yang sederhana. Alia mengangguk, meresapi kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya kini penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Bukan karena posisi atau harta, tetapi karena ia bisa menjalani hidup dengan hati yang penuh rasa syukur. Seiring berjalannya waktu, Alia dan Damar semakin dekat. Mereka tidak hanya berbagi pekerjaan, tetapi juga saling mendukung dalam perjalanan hidup mereka. Cinta yang tumbuh di antara mereka semakin kuat, bukan karena kilau kemewahan atau posisi sosial, tetapi karena ketulusan yang mereka miliki satu sama lain. Alia kini merasa bahwa cinta sejati itu bukan tentang kesempurnaan atau pengorbanan besar, tetapi tentang bagaimana dua orang saling menerima dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dengan Damar, ia merasa bisa menjadi dirinya yang sebenarnya, tanpa pretensi atau kepalsuan. Hari demi hari, mereka belajar untuk saling memberi dan menerima, dan itu membuat hubungan mereka semakin kuat. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di tempat yang jauh atau dalam hal-hal besar. Kebahagiaan sejati sudah ada di depan mata mereka, dalam kebersamaan, dalam cinta yang sederhana namun mendalam. Pada suatu malam yang tenang, setelah bekerja bersama di kantor hingga larut, Damar memandang Alia dengan senyum yang lembut. Aku sangat bersyukur bisa menjalani hidup ini bersama kamu, Bu. Kamu sudah mengajarkanku banyak hal. Alia tersenyum, merasakan perasaan hangat di dalam hatinya. Aku juga, Damar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu bahwa aku ingin menjalani masa depan itu bersama kamu. Di bawah langit malam yang cerah, mereka berdua berdiri bersama, merasakan kebahagiaan yang begitu nyata. Tidak ada lagi tekanan dari dunia luar, tidak ada lagi rasa takut kehilangan apapun. Hanya ada mereka, dua orang yang saling mencintai, yang telah menemukan arti sejati dari hidup ini. Alia dan Damar semakin melangkah bersama di jalan hidup yang penuh makna. Mereka tidak lagi mengukur kebahagiaan dengan materi atau status, tetapi dengan bagaimana mereka bisa saling mendukung dan tumbuh bersama. Setiap hari yang mereka jalani terasa lebih ringan dan lebih berarti, meskipun tantangan tetap ada. Alia yang dulu sering merasa tertekan dengan segala ekspektasi kini menemukan kedamaian yang sejati. Ia tidak lagi terganggu oleh kebisingan dunia luar, dan lebih banyak menikmati waktu bersama Damar. Kehidupan mereka yang sederhana namun penuh dengan kebahagiaan menjadi sumber kekuatan mereka. Di suatu sore yang cerah, mereka berdua duduk di taman kecil di pinggir kota. Tidak ada rapat penting yang harus mereka hadiri, tidak ada tekanan yang menghantui mereka. Hanya ada kedamaian, hanya ada satu sama lain. Dulu, aku selalu berpikir bahwa aku harus memiliki lebih banyak, bahwa aku harus lebih sukses, agar aku bisa bahagia, kata Alia dengan suara lembut. Namun sekarang aku sadar bahwa kebahagiaan itu datang dalam bentuk yang lebih sederhana, dalam momen seperti ini, bersama kamu. Damar tersenyum, meraih tangan Alia dengan lembut. Terkadang kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Kebahagiaan yang sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh cinta dan rasa syukur. Alia mengangguk, merasa bahwa kata-kata Damar mengena di hatinya. Mereka berdua duduk dalam diam, menikmati momen kebersamaan yang begitu sederhana namun penuh makna. Alia tahu bahwa ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Seiring berjalannya waktu, perusahaan yang mereka bangun bersama semakin berkembang. Namun, yang lebih penting, hubungan mereka juga semakin erat. Alia dan Damar kini tidak hanya berbagi visi dalam pekerjaan, tetapi juga dalam hidup mereka. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, saling memberi kekuatan dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Tidak ada lagi rasa takut dalam diri Alia. Ia yang dulu sangat terobsesi dengan kesuksesan dan posisi kini merasa lebih bebas, lebih hidup.
Ia belajar untuk tidak lagi takut akan kegagalan atau kehilangan, karena ia tahu bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam diri, bukan dari luar. Di tengah kesibukan pekerjaan, mereka berdua selalu meluangkan waktu untuk satu sama lain. Ada sesuatu yang mendalam dalam setiap percakapan mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka temukan dalam pertemuan-pertemuan bisnis. Mereka berbicara tentang impian-impian kecil, tentang masa depan yang penuh dengan harapan dan cinta. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan, Damar melihat Alia dengan penuh perhatian. "Kita sudah melalui banyak hal bersama, Bu. Hidup ini penuh dengan kejutan, tetapi aku yakin kita akan terus berjalan bersama, menghadapi semuanya, karena kita memiliki satu sama lain." Alia tersenyum, merasakan hangatnya kata-kata Damar yang begitu tulus. "Aku merasa sangat beruntung, Damar. Kita tidak hanya membangun perusahaan ini bersama, tetapi juga membangun hidup yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan." Pada suatu pagi, Alia berdiri di balkon apartemennya, menatap matahari terbit yang memancarkan cahaya lembut ke seluruh kota. Jakarta yang dulu ia pandang dengan penuh ambisi kini terlihat berbeda. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, tidak lagi dibebani oleh keinginan untuk menjadi lebih dari yang ia sudah capai. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari cara ia menjalani hidup dengan hati yang penuh rasa syukur. Di sisi lain kota, Damar juga merasakan kedamaian yang sama. Mereka kini berjalan bersama, berbagi hidup, saling mendukung, dan tidak lagi terjebak dalam dunia yang hanya mengukur kesuksesan dengan materi. Mereka tahu bahwa hidup ini lebih dari sekadar apa yang kita miliki. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup itu dengan penuh cinta dan pengertian. Alia tahu, kini ia tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di tempat lain, karena kebahagiaan itu sudah ada di dalam dirinya. Di dalam setiap langkah, setiap tawa, dan setiap momen bersama Damar, ia merasa bahwa hidup ini begitu penuh makna. Malam itu, mereka berdua duduk bersama di teras apartemen, menikmati pemandangan kota yang gemerlap. "Kadang, aku merasa seperti mimpi," kata Alia dengan suara pelan. "Dulu, aku tidak pernah membayangkan bisa merasa begitu damai." Damar meraih tangan Alia, menggenggamnya erat. "Hidup ini penuh dengan kejutan, Bu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalaninya dengan hati yang terbuka." Alia tersenyum, merasa bahwa perjalanan hidup mereka baru saja dimulai. Dengan Damar di sisinya, ia tahu bahwa mereka akan terus melangkah bersama, menghadapinya tanpa rasa takut, hanya dengan cinta dan kebahagiaan yang mereka temukan bersama. Seiring berjalannya waktu, Alia dan Damar semakin mempererat hubungan mereka. Setiap tantangan yang datang terasa lebih ringan ketika mereka menghadapinya bersama. Perusahaan yang dulunya hampir runtuh kini kembali berkembang. Namun kali ini tidak hanya karena strategi atau kekuatan bisnis, tetapi karena kedalaman hubungan mereka yang saling mendukung dan memberi kekuatan satu sama lain. Alia yang dulu sangat tergantung pada posisinya sebagai CEO kini merasakan bahwa kebahagiaan tidak datang dari status atau jabatan. Kebahagiaan datang dari cara mereka berdua menghadapi hidup dengan penuh cinta dan rasa syukur. Setiap langkah yang mereka ambil bersama kini lebih ringan, karena mereka tahu bahwa mereka saling memiliki dan saling mendukung tanpa syarat. Suatu malam yang tenang, mereka duduk di ruang tamu apartemen, menikmati teh hangat sambil berbicara tentang masa depan mereka. "Aku tidak tahu apa yang akan datang, Damar," kata Alia dengan lembut. "Tapi aku tahu satu hal, aku ingin melewatinya bersamamu." Damar tersenyum, menatap Alia dengan penuh kasih sayang. "Aku juga, Bu. Tidak ada yang lebih berharga daripada perjalanan hidup yang kita jalani bersama." Kata-kata itu mengalir begitu dalam di hati Alia. Ia menyadari bahwa inilah yang selama ini ia cari. Seseorang yang melihatnya dengan penuh kasih tanpa memandang status atau kekayaannya. Damar, pria yang dulu hanya ia anggap sebagai tukang parkir, kini telah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Perusahaan semakin stabil, dan Damar kini lebih sering terlibat dalam pengambilan keputusan bersama Alia. Mereka berbagi pandangan yang lebih luas tentang kehidupan dan bisnis. Alia mulai melihat Damar bukan hanya sebagai seorang mitra kerja, tetapi juga sebagai seorang sahabat sejati yang selalu ada di sisinya, memberi dukungan, dan melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar CEO. Mereka menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang mencapai kesuksesan materi, tetapi tentang bagaimana mereka bisa membuat perbedaan di dunia ini, bahkan dalam cara yang paling sederhana.
Mereka berdua mulai berinvestasi dalam program sosial yang membantu orang-orang yang kurang beruntung, menyumbangkan waktu dan tenaga mereka untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Alia, yang dulu merasa dunia hanya berputar di sekitarnya, kini mulai memahami makna sebenarnya dari kehidupan. Dengan Damar, ia merasa bahwa hidup ini lebih dari sekadar memenuhi ambisi pribadi. Hidup ini adalah tentang memberikan kembali kepada orang lain, tentang berbagi kebahagiaan dan cinta yang mereka rasakan. Suatu pagi, mereka berdiri bersama di depan kantor baru mereka yang kecil namun penuh makna. "Ini adalah awal yang baru, Damar," kata Alia dengan suara penuh harapan. "Ini bukan hanya tentang perusahaan, tapi tentang apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain." Damar mengangguk, menyeringai. "Kita mulai dengan langkah kecil, Bu, tapi langkah itu akan membawa kita ke tempat yang lebih besar, tempat di mana kita bisa membuat perbedaan nyata." Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Alia dan Damar semakin stabil. Mereka kini menjalani hidup bersama dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Perusahaan yang mereka bangun kembali terus berkembang, namun yang lebih penting, hubungan mereka semakin erat. Alia tidak lagi merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan ambisi dan tekanan. Ia kini lebih menikmati hidup dengan cara yang sederhana, berbagi waktu bersama Damar, bekerja untuk tujuan yang lebih besar, dan memberi kembali kepada masyarakat. Setiap hari mereka melangkah bersama, berbagi impian, dan saling memberi kekuatan. Pada suatu sore, mereka berjalan bersama di taman, merasakan angin sejuk yang menyentuh wajah mereka. "Aku merasa sangat bahagia, Damar," kata Alia, menatap langit senja. "Dulu aku merasa dunia ini milikku, tapi sekarang aku tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan dari memiliki." Damar tersenyum dengan tulus. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa memberi tanpa mengharapkan apapun kembali. Itu yang membuat hidup ini lebih berarti. Alia merasakan ketenangan dalam hatinya. Dengan Damar di sisinya, ia merasa bahwa hidup ini sudah sempurna. Tidak ada lagi yang perlu ia kejar selain kebahagiaan bersama orang yang ia cintai. Malam itu, Alia dan Damar duduk di balkon apartemen mereka, menikmati pemandangan kota yang penuh dengan cahaya. Mereka tidak lagi memikirkan masa depan dengan ketakutan atau kecemasan. Sebaliknya, mereka tahu bahwa mereka sudah menemukan jalan yang tepat. Jalan yang penuh dengan cinta, ketulusan, dan rasa syukur. Alia memandang Damar dengan senyum yang penuh kasih. "Aku tahu kita akan melalui segala hal bersama, Damar. Apapun yang datang, aku yakin kita bisa menghadapinya." Damar meraih tangan Alia dengan lembut. "Kita sudah melalui banyak hal bersama, Bu. Dan yang terpenting, kita akan terus melangkah bersama, tanpa takut, tanpa ragu." Di bawah langit malam yang indah, mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Namun, mereka siap menghadapinya, bersama, saling mencintai, dan saling mendukung dalam setiap langkah. Kebahagiaan mereka bukanlah hasil dari kekayaan atau jabatan, tetapi dari bagaimana mereka menjalani hidup ini dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Dan itu adalah kebahagiaan yang sejati. Alia dan Damar kini telah melewati banyak perjalanan bersama. Mereka yang dulu memulai langkah dengan begitu banyak ketidakpastian kini berdiri teguh, lebih kuat, dan lebih tahu arah hidup mereka. Perusahaan yang mereka bangun bersama tidak hanya menjadi bisnis yang sukses, tetapi juga tempat di mana mereka dapat berbagi visi dan nilai yang lebih dalam tentang kehidupan. Setiap keputusan yang diambil tidak lagi semata-mata tentang keuntungan, tetapi tentang bagaimana dampak yang bisa mereka berikan kepada orang lain. Alia dan Damar mulai memperkenalkan program-program sosial yang membantu pengusaha kecil, memberikan pelatihan kepada mereka yang kurang beruntung, dan berinvestasi dalam pendidikan untuk generasi mendatang. Mereka merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar menjalankan bisnis, tetapi juga untuk memberi kembali kepada masyarakat. Malam itu, setelah sebuah rapat besar yang penuh dengan perencanaan untuk masa depan, Alia dan Damar duduk di taman kecil yang mereka sukai. Mereka tidak perlu berbicara banyak. Semua yang perlu mereka katakan sudah jelas dalam tatapan mereka, dalam kebersamaan yang tak terucapkan. "Kadang aku masih tidak percaya betapa banyak yang sudah kita lewati, Damar," kata Alia dengan suara lembut, matanya menatap ke depan, memandang kota yang telah begitu banyak memberi ujian dalam hidupnya. "Aku yang dulu sangat terobsesi dengan kesuksesan, kini justru menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hal-hal kecil."
Damar tersenyum, mengangguk dengan bijaksana. Hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang, Bu. Setiap langkah yang kita ambil mengarah pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar apa yang kita impikan. Kita memberi, kita menerima, dan yang terpenting, kita tumbuh bersama. Alia menatap Damar dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa bersama pria ini, ia telah menemukan lebih dari sekadar cinta. Ia menemukan rumah dalam hidup, dan tidak ada yang lebih berharga dari itu. Meski perjalanan mereka semakin maju, ada satu hal yang Alia masih renungkan, keberanian untuk terus melepaskan. Melepaskan egonya, melepaskan kekhawatirannya, dan melepaskan segala hal yang selama ini ia pegang begitu erat. Dengan Damar di sisi, Alia merasa bahwa ia telah menemukan kekuatan dalam kerendahan hati. Beberapa bulan setelah mereka mulai mengerjakan berbagai proyek sosial dan mendalami pengembangan perusahaan dengan tujuan yang lebih besar, Alia merasa bahwa langkah berikutnya adalah lebih membiarkan orang lain yang memiliki potensi untuk berkembang. Dia memutuskan untuk mundur dari posisinya sebagai CEO dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memimpin perusahaan. Saat ia mengumumkan keputusannya kepada tim manajer dan karyawan perusahaan, suasana di ruang rapat begitu hikmat. Tidak ada tangisan atau kegelisahan, hanya rasa hormat dan pengertian. Aku merasa inilah waktu yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada orang lain, kata Alia dengan suara tenang. Aku tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal yang baru bagi kita semua. Kita tidak hanya membangun sebuah perusahaan, tetapi kita membangun sebuah keluarga yang bisa berkembang bersama. Damar, yang berada di sampingnya, menatapnya dengan bangga. Keberanian untuk melepaskan adalah bagian dari keberhasilan sejati. Kita semua tumbuh bersama, Bu. Alia merasakan ketenangan yang mendalam. Keputusan ini memang tidak mudah, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Dengan memberikan ruang kepada orang lain untuk berkembang, ia bukan hanya melepaskan jabatan, tetapi membuka jalan untuk masa depan yang lebih cerah. Bersama Damar, Alia menyadari bahwa mereka telah melalui banyak perubahan, dari awal yang penuh dengan kebingungan dan kesulitan, hingga akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati dalam kebersamaan. Mereka tidak hanya berbagi hidup dan pekerjaan, tetapi juga berbagi impian, harapan, dan rasa syukur yang mendalam. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan tawa, kerja keras, dan cinta. Mereka tidak lagi terjebak dalam ambisi yang kosong, tetapi hidup dengan tujuan yang lebih besar, untuk memberikan dampak positif bagi dunia di sekitar mereka. Di suatu sore yang cerah, saat mereka berjalan berdua di taman, Alia tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu jika aku akan menemukan jalan ini jika tidak bertemu denganmu, Damar. Kamu telah mengajarkan aku lebih banyak tentang hidup daripada yang bisa diajarkan oleh buku atau dunia bisnis." Damar menggenggam tangan Alia dengan lembut, dan mereka berjalan bersama, saling mendukung dan berbagi kebahagiaan. "Aku hanya melakukan apa yang aku yakini, Bu. Kita bisa belajar banyak dari setiap orang yang kita temui di perjalanan ini." Alia merasa begitu diberkati. Dengan Damar, ia tahu bahwa hidup ini lebih dari sekadar apa yang kita capai. Ini tentang bagaimana kita mencintai, bagaimana kita berbagi, dan bagaimana kita memberi kembali kepada dunia dengan ketulusan hati. Malam itu, mereka berdua berdiri di balkon apartemennya, memandang kota yang indah. Tidak ada lagi rasa takut atau ragu. Hanya ada kedamaian yang datang dari dalam hati. Mereka tahu bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas, dan mereka siap menjalani perjalanan itu bersama, saling mendukung dalam setiap langkah. Mereka telah menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dari kekayaan atau jabatan, tetapi dari cinta yang tulus dan perjalanan hidup yang mereka jalani bersama. Setelah memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan perusahaan kepada tim baru, Alia merasa ada kekosongan yang sedikit menyentuh hatinya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Dalam beberapa minggu setelah pengumuman tersebut, ia menemukan bahwa ia lebih bisa menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana, tanpa tekanan yang dulu selalu menghantuinya. Dengan Damar di sisi, Alia lebih sering menghabiskan waktu dengan keluarga, teman, dan kegiatan yang selama ini ia lupakan. Ia merasa bebas, seperti burung yang akhirnya bisa terbang bebas di angkasa. Kini, mereka lebih fokus pada proyek-proyek sosial yang dapat memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat. Mereka mulai memperkenalkan lebih banyak program bantuan untuk anak-anak yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak,
serta menyediakan pelatihan untuk para pemuda agar bisa mengembangkan keterampilan yang lebih berguna di masa depan. Mereka merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menggunakan keberhasilan yang mereka raih untuk kebaikan yang lebih besar. "Begini, Bu," kata Damar suatu hari saat mereka sedang berdiskusi di ruang tamu kantor. "Kita sudah melalui banyak hal, dan sekarang saatnya untuk memberikan kembali kepada dunia yang telah memberi kita banyak kesempatan. Pendidikan dan pemberdayaan itu adalah kunci." Alia tersenyum, melihat betapa besar hati Damar. Ia tahu, bersama pria ini, mereka akan mampu membuat perbedaan yang nyata. Kehidupan mereka kini dipenuhi dengan tujuan yang lebih tinggi, yang tidak hanya terfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada memberi nilai lebih kepada orang lain. Waktu berlalu, dan semakin sedikit hal yang perlu mereka khawatirkan. Perusahaan mereka berjalan lancar, dan berbagai program sosial yang mereka jalankan mulai menunjukkan hasil positif. Namun, Alia merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kesibukan atau kesuksesan yang terus-menerus. Ada kedamaian yang lebih besar ketika mereka menikmati momen-momen kecil bersama. Suatu sore yang tenang, mereka duduk bersama di balkon apartemen, menikmati pemandangan matahari terbenam. Tidak ada percakapan panjang, hanya keheningan yang mengisi ruang di antara mereka. Kedamaian yang datang dalam kebersamaan, tanpa harus ada tekanan atau kekhawatiran. Alia menatap Damar dengan senyum lembut. "Aku merasa seperti semua yang pernah aku cari, sekarang sudah ada di sini, bersama kamu. Tidak ada lagi yang lebih penting." Damar memegang tangan Alia dengan penuh kasih, memberikan respons yang tenang dan tulus. "Yang terpenting, Bu, kita bisa menjalani hidup ini dengan hati yang penuh. Tidak ada yang lebih baik dari itu." Mereka berdua tetap diam, menikmati kebersamaan yang penuh makna. Tidak ada lagi perasaan takut atau cemas tentang masa depan. Hanya ada perasaan damai yang mengalir begitu saja, seperti sungai yang mengalir tenang tanpa hambatan. Seiring waktu berjalan, Alia merasa bahwa ia telah menutup salah satu bab penting dalam hidupnya. Bab yang penuh dengan ambisi, kesuksesan, dan kegagalan. Namun, itu adalah bab yang telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kini, ia siap untuk membuka halaman baru, yang lebih sederhana namun jauh lebih berarti. Damar, yang selalu ada di sisinya, merasa bangga melihat perubahan besar yang terjadi pada Alia. Mereka berdua telah melalui banyak tantangan, dan kini mereka tahu bahwa hidup ini tentang menemukan keseimbangan antara bekerja keras dan menikmati momen-momen yang ada. Mereka lebih menghargai kebahagiaan yang datang dari kesederhanaan, berbagi waktu bersama orang yang kita cintai, dan memberi dampak positif bagi dunia. Malam itu, mereka berdiri di balkon, menatap langit yang cerah. "Kita sudah melalui banyak hal, Damar," kata Alia dengan lembut. "Dan sekarang, aku tahu bahwa kita akan terus bersama, menjalani hidup ini dengan penuh makna." Damar mengangguk, memandang Alia dengan penuh cinta. "Ya, Bu, kita sudah menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita berikan kepada orang lain." Alia dan Damar tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, namun mereka siap menjalani langkah-langkah berikutnya bersama, saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Setiap hari mereka melangkah lebih jauh, membangun masa depan yang penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan cinta yang tulus. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan yang lebih tenang dan penuh makna, Alia merasa semakin yakin dengan keputusan yang telah ia buat. Ia tidak lagi terikat oleh ketakutan akan kehilangan, kekhawatiran tentang masa depan, atau bahkan obsesi terhadap kekayaan dan status sosial. Alia kini tahu bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kesederhanaan dan kedamaian batin. Bersama Damar, ia lebih sering berbicara tentang hal-hal yang selama ini mereka lupakan, tentang impian masa kecil, tentang tujuan hidup yang lebih besar, dan tentang bagaimana mereka bisa membuat dunia ini sedikit lebih baik. Mereka berbagi visi untuk membantu lebih banyak orang, untuk memberi mereka kesempatan yang lebih baik dalam hidup. Malam itu, setelah menyelesaikan tugas-tugas mereka, Alia dan Damar duduk di taman belakang rumah mereka. Lampu-lampu kecil di sekitar taman menciptakan suasana yang damai. Alia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bahwa dunia ini tidak hanya miliknya untuk dikuasai, tetapi untuk dihargai dan dijalani dengan penuh syukur. "Dulu, aku merasa dunia harus berjalan menurut cara yang aku tentukan," kata Alia dengan suara lembut.
Sekarang, aku tahu bahwa dunia ini lebih besar dari apa yang aku pikirkan. Aku bisa memberi lebih banyak kepada orang lain, dan itu memberi aku kebahagiaan yang lebih besar daripada yang pernah aku rasakan. Damar menatap Alia dengan penuh penghargaan. Bu, kadang yang kita cari itu bukan hal-hal besar, tetapi hal-hal kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Kita tidak perlu menunggu untuk menjadi sempurna untuk membantu orang lain. Alia tersenyum, merasakan perasaan yang hangat dalam dirinya. Aku merasa sangat diberkati bisa menjalani hidup ini bersamamu, Damar. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa sampai di titik ini. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Alia dan Damar mulai membangun sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Mereka ingin memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, sehingga mereka bisa memanfaatkan potensi mereka secara maksimal. Di tengah kesibukan ini, mereka menyadari bahwa meskipun perusahaan mereka sudah stabil dan program sosial mereka semakin berkembang, mereka tidak pernah merasa sekuat ketika mereka bekerja bersama untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar keuntungan. Membantu orang lain telah memberikan mereka tujuan yang lebih dalam. Suatu pagi yang cerah, setelah menghadiri acara untuk yayasan mereka, Alia dan Damar duduk di sebuah kafe kecil, menikmati secangkir kopi. Aku merasa begitu penuh, kata Alia dengan senyum yang tulus. Aku tidak tahu sebelumnya, Damar, bahwa memberikan kepada orang lain bisa membuat kita merasa lebih kaya daripada apapun yang bisa kita capai. Damar mengangguk, memandangnya dengan penuh pengertian. Itulah esensi hidup, Bu. Kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati ketika kita memberi, bukan hanya menerima. Alia merasakan kedamaian yang datang dari dalam hatinya. Ia menyadari bahwa, pada akhirnya, yang terpenting adalah tidak hanya apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya. Memberi kepada orang lain, membantu mereka tumbuh dan mencapai impian mereka, adalah hal yang paling berharga. Dengan hidup yang lebih sederhana namun penuh dengan makna, Alia dan Damar terus melangkah ke depan, menjalani hari-hari mereka dengan penuh rasa syukur. Mereka tidak lagi terfokus pada ambisi yang menguras energi, atau pada pencapaian duniawi yang akhirnya terasa hampa. Mereka belajar untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan memberi kembali kepada masyarakat. Pada suatu sore, mereka berjalan berdua di sepanjang jalan, setapak yang dikelilingi pohon-pohon rindang. Alia merasa begitu damai. Untuk pertama kalinya ia merasa bahwa segala sesuatu dalam hidupnya sudah berada pada tempatnya. Dulu, aku merasa harus selalu berjalan lebih cepat, mencapai lebih banyak, dan menjadi lebih dari apa yang aku sudah capai, kata Alia. Namun, sekarang aku tahu, hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menikmati perjalanan itu dan apa yang kita berikan di sepanjang jalan. Damar tersenyum dan meraih tangan Alia. Begitulah hidup, Bu. Kita tidak perlu terburu-buru. Yang penting adalah apa yang kita pelajari dalam perjalanan itu, dan bagaimana kita berbagi dengan orang lain. Alia merasakan ketenangan yang dalam. Mereka berjalan bersama, menikmati setiap langkah, dan tahu bahwa mereka tidak perlu mengejar kesempurnaan lagi. Semua yang mereka butuhkan sudah ada di hati mereka. Cinta, kebahagiaan, dan kedamaian yang tumbuh dalam kebersamaan mereka. Alia dan Damar semakin menikmati kebersamaan mereka, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai mitra dalam menjalani hidup yang lebih bermakna. Mereka tidak lagi terjebak dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi yang tinggi dan tekanan yang datang dari luar. Alih-alih, mereka fokus pada hal-hal yang dapat membuat perbedaan nyata, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Kehidupan mereka kini dipenuhi dengan proyek-proyek yang mendukung perubahan positif di masyarakat. Yayasan yang mereka bangun terus berkembang, memberikan pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu, dan membuka pintu kesempatan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka jauh, masih banyak yang bisa mereka lakukan. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di taman kota, Alia menyadari betapa banyak hal yang telah berubah dalam hidupnya. Dulu, aku begitu takut akan kegagalan, Damar, kata Alia dengan senyum lembut. Sekarang, aku merasa bahwa kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan. Apa yang benar-benar penting adalah bagaimana kita bangkit dan melanjutkan langkah kita. Damar memandangnya dengan penuh kasih,
Tangan mereka saling menggenggam erat. Hidup ini memang penuh dengan tantangan, Bu. Tapi yang terpenting adalah kita memiliki kekuatan untuk terus maju dan memberi dampak baik kepada orang lain. Alia merasa damai dalam hatinya. Damar bukan hanya pasangan hidupnya, tetapi juga teman sejati yang selalu ada untuknya. Bersama Damar, ia merasa bahwa hidup ini lebih dari sekadar mencapai tujuan, tetapi tentang menjalani setiap langkah dengan penuh rasa syukur dan memberi yang terbaik untuk dunia di sekitar mereka. Namun, meskipun hidup mereka terasa semakin stabil dan penuh kebahagiaan, tantangan baru datang menghampiri. Suatu hari, sebuah keputusan besar dari pemerintah terkait kebijakan ekonomi memengaruhi perusahaan mereka. Beberapa klien yang sebelumnya memberikan proyek besar mulai mundur, dan ekonomi yang tidak stabil membuat banyak orang ragu untuk berinvestasi. Alia merasakan gelombang kekhawatiran kembali muncul, namun kali ini, ia tidak merasa tertekan seperti dulu. Ia tahu bahwa dengan Damar di sisinya, mereka bisa menghadapi segala hal, apapun itu. Ini bukan akhir, Damar, kata Alia, meski perasaan cemas sempat menghampiri. Ini hanya ujian baru. Kita harus tetap berjalan dan mencari solusi. Damar menatapnya dengan penuh ketenangan. Kita telah melalui banyak hal bersama, Bu. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Yang penting adalah kita tidak pernah berhenti untuk berusaha dan terus berinovasi. Alia mengangguk, merasakan ketenangan dari kata-kata Damar. Mereka memutuskan untuk tidak menyerah, meskipun tantangan ini terasa berat. Mereka bersama-sama mencari solusi, berbicara dengan klien dan mitra mereka, dan bekerja lebih keras untuk memastikan perusahaan tetap berjalan. Mereka tahu bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Saat tantangan itu mulai mereda, Alia merasa lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia tahu bahwa keberhasilan tidak datang begitu saja. Ia datang dengan kerja keras, kesabaran, dan kemampuan untuk terus melangkah meski segala sesuatunya tampak gelap. Damar selalu berada di sisinya, mendukungnya dalam setiap langkah. Kehadiran Damar di hidupnya memberi Alia kekuatan yang tak terhingga. Setiap kali ia merasa ragu, Damar selalu mengingatkannya untuk tidak takut akan kegagalan, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Alia, kata Damar suatu malam saat mereka sedang duduk bersama setelah rapat panjang. Keberanian itu bukan hanya tentang tidak merasa takut, tetapi tentang tetap maju meskipun kita merasa takut. Alia memandang Damar dengan penuh kasih. Aku merasa sangat beruntung bisa melewati semua ini bersamamu, Damar. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Kata-kata itu mengalir begitu dalam di hati Alia. Ia tahu bahwa selama ia memiliki Damar di sisinya, ia akan selalu mampu menghadapi segala tantangan yang datang. Mereka melangkah bersama, saling mendukung, dan terus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk dunia yang lebih baik. Suatu malam, setelah pekerjaan selesai, Alia dan Damar berjalan di sepanjang jalan setapak yang penuh dengan lampu-lampu kecil di sekitar taman. Mereka tidak perlu berbicara banyak. Kehadiran satu sama lain sudah cukup untuk membuat mereka merasa tenang. Di tengah malam yang sunyi, mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Alia berhenti sejenak, menatap langit yang dipenuhi bintang. Damar, kata Alia dengan suara lembut, aku tahu perjalanan kita belum selesai. Tapi aku merasa bahwa kebahagiaan sejati itu datang dari perjalanan ini, dari semua langkah yang telah kita ambil bersama. Damar tersenyum, memandang Alia dengan penuh cinta. Begitulah hidup, Bu. Setiap langkah kita membentuk cerita yang lebih indah. Kita hanya perlu membuka hati untuk melihatnya. Mereka berdua berdiri di sana, menikmati malam yang tenang, merasa lebih dekat satu sama lain dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketakutan atau kekhawatiran, hanya ada cinta dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Waktu terus bergerak, dan meskipun perjalanan mereka penuh dengan liku-liku, Alia dan Damar merasa semakin kuat dengan setiap langkah yang mereka ambil bersama. Perusahaan mereka kini telah menemukan ritme baru, lebih kuat dari sebelumnya. Tantangan yang dulu membuat mereka hampir terjatuh kini, menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan yang lebih besar. Mereka berdua merasa bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan mereka tidak pernah merasa lebih siap untuk menghadapinya. Suatu pagi yang cerah, Alia dan Damar duduk di meja makan di rumah mereka yang sederhana namun penuh dengan kehangatan. Mereka tidak lagi terfokus pada apa yang mereka miliki,
tetapi pada bagaimana mereka bisa memberi lebih banyak kepada orang lain. Mereka tahu bahwa hidup mereka bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang seberapa banyak mereka bisa membantu dan memberdayakan orang lain. Aku merasa sangat diberkati, kata Alia dengan penuh rasa syukur. Kita tidak pernah tahu apa yang akan datang dalam hidup, tapi aku tahu satu hal. Bersama kamu, Damar, aku merasa siap untuk menghadapi apapun. Damar memandang Alia dengan senyum hangat. Setiap hari adalah kesempatan baru, Bu. Kita tidak pernah tahu kemana jalan ini akan membawa kita, tetapi yang penting adalah kita selalu bersama, menjalani setiap momen dengan hati yang terbuka. Alia merasakan perasaan yang mendalam dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh dengan harapan. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Tidak hanya dalam hal bisnis, tetapi dalam menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Hubungan antara Alia dan Damar semakin berkembang. Mereka tidak hanya berbagi mimpi dan visi, tetapi juga berbagi kehidupan sehari-hari dengan cara yang penuh dengan makna. Setiap hari, mereka bekerja bersama untuk mewujudkan impian mereka. Namun mereka juga menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari hal-hal sederhana yang mereka nikmati bersama, seperti berbicara di pagi hari, berjalan di taman, atau menikmati secangkir kopi di sore hari. Pada suatu sore, ketika mereka sedang duduk di taman belakang rumah mereka, Alia menyadari betapa besar perubahannya. Dulu, ia hanya fokus pada kesuksesan dan ambisi. Namun kini ia tahu bahwa cinta dan kebersamaan adalah yang terpenting dalam hidup. Damar, kata Alia sambil tersenyum, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini. Dulu aku merasa dunia ini harus berjalan sesuai dengan cara yang aku inginkan. Tetapi sekarang aku tahu bahwa kebahagiaan itu datang dari berbagi hidup dengan orang yang kita cintai. Damar menggenggam tangan Alia dengan lembut. Kita sudah melalui banyak hal bersama, Bu. Yang terpenting adalah kita tetap saling mendukung dan mencintai. Kebahagiaan sejati itu ada dalam perjalanan kita bersama. Alia merasakan kedamaian yang begitu mendalam dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka tidak selalu mudah, mereka telah menemukan cara untuk menghadapinya bersama. Dengan Damar di sisinya, ia merasa bahwa segala sesuatu mungkin. Alia dan Damar tahu bahwa mereka tidak dapat merencanakan semuanya. Namun, mereka juga tahu bahwa selama